Oke, halo semua. Selamat datang di channel YouTube saya. Kali ini saya akan membantu menjelaskan tentang proses perubahan UUD NKRI. Jadi kita akan mengupas mekanisme amandemen konstitusi. Apa saja sih yang akan kita bahas di materi ini? Oke, lanjut. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri. Di sini about me. Yang kedua ada alasan mengapa sih UUD ini sempat dirubah atau melakukan perubahan. Yang ketiga ada usulan perubahan. Yang keempat ada sidang MPR. Yang kelima ada pengambilan keputusan. Yang keenam ada batasan perubahan. Yang ketujuh ada amandemen. Yang ke-8 ada kesimpulan. Apa sih semua materi itu sebenarnya? Baik, saya akan menjelaskannya selanjutnya. Oke, lanjut. Yang pertama seperti yang tadi, saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putu Suryata Putra, nomor 26, dan saya berada di kelas 11 RPL 4. Jadi alasan mengapa dulu ada perubahan UUD 1945 karena pada suatu waktu para anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat yang biasa kita sebut MPR merasa bahwa beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 perlu diperbaiki untuk menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Untuk itu, mereka memulai proses perubahan dengan aturan yang sangat ketat demi menjaga keutuhan negara. Nah, selanjutnya kita akan membahas aturan-aturan apa saja yang dibilang sangat ketat itu. Seperti tadi yang sudah kita lihat di bagian utama. Yang pertama adalah usulan perubahan. Jadi syarat usulan perubahan ini yang pertama, usulan perubahan UUD dapat diajukan oleh setidaknya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Yang kedua, usulan tersebut harus diajukan secara tertulis dan mencantumkan pasal-pasal yang akan diubah serta alasan perubahan. Maka dari itu, salah seorang anggota MPR mengumpulkan tanda tangan dari rekan-rekannya. Dengan penuh semangat, ia berhasil mendapatkan dukungan dari lebih dari 1/3 anggota MPR. Mereka pun menulis usulan perubahan secara rinci, menjelaskan pasal-pasal mana yang akan diubah dan alasan mengapa hal itu diperlukan. Setelah selesai, dokumen itu diajukan ke pemimpin MPR ya, maaf. Itu jadi mereka semua sudah memenuhi syarat yang ada di atas. Yang pertama dia sudah mendapatkan lebih dari 1/3 anggota MPR, dan yang kedua mereka menulis usulan perubahan secara rinci. Dan selanjutnya ada sidang MPR. Jadi syarat-syarat sidang MPR yaitu yang pertama, untuk membahas usulan perubahan MPR harus menggelar sidang pleno. Yang kedua, sidang ini hanya dapat dilaksanakan jika dihadiri oleh setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Setelah usulan diterima, pimpinan MPR segera menjadwalkan sidang pleno. Semua anggota diundang, dan gedung sidang pun menjadi sangat ramai. Namun, sidang ini tidak boleh sembarangan dimulai. Minimal 2/3 dari total anggota MPR harus hadir, barulah sidang bisa dianggap sah. Semua orang memastikan kehadiran mereka karena ini adalah momen penting untuk masa depan bangsa. Jadi singkat cerita, mereka mendapatkanlah setidaknya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Dan sidang pleno pun dilaksanakan. Setelah itu, ada yang namanya pengambilan keputusan. Jadi syarat pengambilan keputusan ini juga ada. Yang pertama, keputusan untuk mengubah UUD hanya sah apabila disetujui oleh setidaknya 50% tambah 1 dari seluruh anggota MPR. Dengan kata lain, mayoritas anggota harus menyetujui perubahan tersebut. Nah, begitu untuk syarat pengambilan keputusan di perubahan MPR ini. Jadi, dalam sidang tersebut,
Para anggota MPR berdebat dengan penuh semangat. Beberapa mendukung perubahan, sementara yang lain merasa hal tersebut tidak perlu. Setelah diskusi panjang, tiba saatnya untuk mengambil keputusan. Ketua MPR mengumumkan bahwa keputusan hanya akan disahkan jika lebih dari setengah jumlah anggota, ditambah satu orang, memberikan persetujuan. Akhirnya mayoritas setuju dan perubahan UUD pun disahkan. Jadi inilah semua syarat-syarat dan peraturan yang dibilang sangat ketat untuk mengubah UUD tadi. Nah, setelah itu ada yang namanya batasan perubahan. Jadi tidak serta-merta UUD itu bisa dirubah. Ada juga yang tidak bisa dirubah dalam UUD 1945. Jadi apa saja yang tidak bisa dirubah? Yang ini yang pertama, pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah karena memuat dasar-dasar negara atau Pancasila. Jadi itu tidak boleh diubah ya. Yang kedua, bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat diubah juga. Jadi kedua ini tidak dapat diubah karena ini adalah warisan dari para pendiri bangsa yang harus dijaga selamanya. Jadi mereka tidak bisa mengubah dua ini dan mereka pun tidak mengubah yang kedua ini. Dan kita lanjut ke amandemen-amandemen apa saja yang pernah dilakukan. Yang pertama ada amandemen 1, itu dilakukan di tahun 1999. Isinya menyebutkan yang pertama menegaskan kedaulatan rakyat, yang kedua penambahan pengaturan HAM atau hak asasi manusia, dan yang ketiga penegasan tugas DPR. Setelah itu ada amandemen 2 yang dilaksanakan di tahun 2000. Isinya menyebutkan yang pertama pengaturan mengenai desentralisasi dan otonomi daerah. Yang kedua penambahan bab tentang pemerintahan daerah. Lanjut, ada amandemen ketiga, itu dilaksanakan di 2001, menyebutkan yang pertama pengaturan pemilu langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden, penegasan tentang kedaulatan rakyat dan mekanisme checks and balance. Jadi itu isi amandemen ketiga. Lanjut, ada amandemen 4. Ini dilaksanakan di tahun 2002, menyebutkan bahwa pembentukan Dewan Perwakilan Daerah. Selanjutnya ada pengaturan lebih lanjut tentang sistem pemilu. Jadi itulah amandemen-amandemen yang pernah dilakukan dan isi-isi dari amandemen itu sendiri. Selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulan. Kesimpulan ini hanya menjelaskan tentang semua materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi ini proses perubahan UUD NKRI dilakukan secara demokratis dan terarah sesuai pasal 37 UUD 1945. Dimulai dari usulan oleh minimal 1/3 anggota MPR, dilanjutkan dengan sidang pleno yang sah jika dihadiri minimal 2/3 anggota, dan keputusan diambil dengan persetujuan minimal 50% plus 1 suara. Namun pembukaan UUD 1945 dan bentuk negara NKRI tidak dapat diubah, menjaga keutuhan nilai dasar bangsa. Perubahan ini bertujuan menyesuaikan konstitusi dengan kebutuhan rakyat dan tantangan zaman. Itulah kesimpulan dari semua materi yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi saya harap teman-teman paham dengan penjelasan saya dan kita sudah di akhir materi. Terima kasih yang sudah menyimak. Maaf jika saya ada salah kata tadi. Dan saya tutup materi ini. See you next time.